Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya mencari ilmu. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan di setiap hari ya untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an, beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin melembutkan hati kita, semakin hari semakin mendekatkan hati kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana caranya kita bisa bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak. Nah, diantaranya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita nanti bisa bersanding dengan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah, langsung saja. Nah, di sini sudah ada salah satu buku ya, bersanding dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita pelajari dari bagaimana luar biasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang begitu merindukan kita ya sebagai umatnya, begitu merindukan kita sebagai umatnya, walaupun saat itu kita belum umat Nabi Muhammad ya, belum ada ya kita. Nah, tetapi subhanallah, Rasulullah sebagai panutan, sebagai uswah hasanah untuk kita, begitu merindukan umatnya walaupun tidak pernah bertemu ya. Nah, diantaranya di sini ada sebuah hadis ya dari beliau. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa wadidatu, nah kata Rasulullah ya, ini diambil dari hadis riwayat Muslim ya, nomor 249. Wadidatu, kata Rasulullah, aku sangat ingin bertemu ya, sangat merindukan gitu ya. Wadidatu, aku sangat ingin bertemu anna qad ra'ayna ikhwanana, saudara-saudara kita. Nah, jadi saat Rasulullah bersama para sahabat, beliau tiba-tiba menyampaikan bahwa waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudara kita. Nah, qalu, para sahabat ya yang hadir saat itu menjawab, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu wahai Rasulullah? Nah, qala, kemudian Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalau kalian itu adalah para sahabatku, wa ikhwanuna, adapun saudara-saudara kita itu adalah alladzina lam ya'tu ba'du, mereka adalah saudara-saudara yang aku rindu bertemu dengan mereka, mereka belum ada saat ini gitu ya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah begitu merindukan umatnya ya, umat Nabi Muhammad. Nah, kita alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad, sebelum hadir umat Rasulullah ya, beliau sangat merindukan, ingin bertemu dengan ikhwanana ya, beliau menyampaikannya dengan saudara kita ya kepada para sahabat. Nah, sehingga di sini bahkan dalam yang lain ya, begitu Rasulullah merindukan itu, padahal sama sekali ya Rasulullah belum berjumpa kita dan kita pun belum pernah melihat beliau. Nah, di sini Rasulullah sangat rindu dan ingin sekali bertemu dengan kita tadi, bahwa kita juga belum pernah melihat beliau dan beliau pun belum pernah melihat kita. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya itu sangat luar biasa. Bahkan ini kesaksian dari istri beliau sendiri ya, yaitu Siti Aisyah ya, Ummul Mukminin Siti Aisyah, istri tercinta Rasulullah. Beliau menyampaikan terkait betapa Rasulullah gitu ya sangat
mencintai kita sebagai umatnya sekalipun belum bertemu dengan kita. Nah, suatu hari Siti Aisyah meminta ya kepada Rasulullah untuk didoakan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah li, doakan, berdoalah kepada Allah untukku. Jadi saat itu Siti Aisyah ingin didoakan ya oleh suami tercintanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah, berdoalah kepada Allah li untukku. Nah, faqala, kemudian Rasulullah berdoa ya, Allahumma gfir li Aisyah, ya Allah ampunilah untuk Aisyah, ma taqaddama min dzanbiha, dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa Aisyah yang akan datang, ma assarat, dosa Aisyah yang tersembunyi, wa ma a'lanat, dosa Aisyah yang terang-terangan. Fadhahikat Aisyah, kemudian Siti Aisyah tertawa ya, hatta saqata ra'suha fi hijriha minadh-dhahik, sampai-sampai Siti Aisyah saking senangnya gitu ya, tertawa sambil terjatuh di pangkuan ya, kepalanya terjatuh di pangkuan Rasulullah SAW karena saking gembira gitu ya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda ya, berkata lah kepada Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayasurruki doai, apakah kamu bahagia dengan doaku tadi itu ya. Kemudian faqalat, kemudian Siti Aisyah menjawab, wa mali la yasuruni du'auk, tentu saja ya gitu, tentu saja siapa yang tidak bahagia ya misalnya. Jadi tentu saja aku sangat bahagia dengan doamu kepadaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah ya wahai Aisyah, innaha, sesungguhnya doa itu la doa ili ummati fi kulli salatin. Jadi doa yang tadi didoakan kepada Siti Aisyah itu adalah doaku terhadap umatku di setiap sholat. Ini luar biasa sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebelum kita hadir ya umat Rasulullah, beliau itu begitu mencintai umatnya ya, sampai-sampai di setiap sholat beliau mendoakan pengampunan untuk kita semua ya. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Rasulullah yang terdahulu, kemudian yang akan datang, dosa-dosa yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang mereka lakukan secara terang-terangan. Nah ini betapa bergembiranya Siti Aisyah, dan ternyata doa yang disampaikan kepada Siti Aisyah saat itu adalah doa-doa yang Rasulullah senantiasa ucapkan dalam setiap sholatnya untuk kita semua. Nah, oleh karena itu bahwa Rasulullah selalu mendoakan kita ya dalam setiap sholatnya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa cinta dan sayangnya Rasulullah kepada kita ya. Kita saja ya belum tentu mendoakan orang-orang yang seluruhnya kita cinta ya di setiap itunya, misalnya kayak kadang kelewat ya kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak misalnya. Akan tetapi Rasulullah SAW selalu tidak pernah terlewat mendoakan kita dalam setiap sholatnya. Nah, bahkan yang menunjukkan betapa besarnya cinta Rasulullah kepada umatnya, yaitu ketika di padang mahsyar ya. Nanti di padang mahsyar ketika semua orang kebingungan nanti kemana ya, mereka itu harus meminta tolong gitu. Dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan telanjang, tidak bersendal, tidak berkhitan, matahari didekatkan, kemudian pergi ya. Dibayangkan para manusia saat itu pergi kepada para nabi, mereka pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, memohon supaya para nabi ini memberikan syafaat memohonkan kepada Allah ya, supaya disegerakan hisab ya dalam kondisi yang panas gitu ya. Tapi semua nabi tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka beliau ya Rasulullah bersujud. Nanti kita bayangkan ya bahwa di padang mahsyar itu bahwa subhanallah Rasulullah bersujud ya, bersujud memohon kepada Allah ya, sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan syafaat untuk manusia saat itu, dan beliau tidak mengangkat kepalanya sampai Allah menyuruhnya gitu ya. Saking cintanya kepada umatnya, Rasulullah di padang mahsyar terus bersujud, menangis, memohon gitu ya, sampai-sampai kepalanya tidak diangkat. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu gitu ya.
wasal dan mintalah gitu. Jadi Rasulullah saking cintanya ya kepada umatnya sampai-sampai terus bersujud ya, tidak mau mengangkat kepalanya sampai-sampai Allah memanggil Rasulullah ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu, wasal dan mintalah, tu'ta, pasti ya, tu'ta, pasti permintaanmu akan dipenuhi, wasfa, dan berilah syafaat, tusyafa, pasti mereka akan memperoleh syafaat ya. Fa'akulu, kemudian aku berkata, ya Rabbi ummati ummatu, wahai, kemudian Rasulullah yang didoakannya itu adalah beliau berkata, ummati ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Jadi memohonkan syafaat ya, memohonkan pengampunan kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berkata ya kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil, masukkan, min ummatik, dari umatmu, man laisa hisabun alaihim, minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan ke surga dari kalangan umatmu tanpa hisab, tanpa dihisab dari pintu kanan surga. Jadi nanti ada golongan-golongan tertentu yang tidak dihisab ya, karena kalau yang dihisab tentu saja akan transit dulu di dalam neraka ya. Tetapi di sini Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, adkhil min ummatik, masukkan ke dalam surga di antara umatmu, man laisa hisabun, tanpa dihisab ya, minal babil aiman, dari pintu kanan, min abwabil jannah, dari pintu surga. Jadi bagaimana ya kita bisa melihat yang pertama kali diingat oleh Nabi ya, ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat, yang beliau ingat adalah ummati umatku umatku. Ini menunjukkan cinta Rasulullah kepada umatnya, bukan hanya saat beliau hidup di dunia, tetapi juga nanti di akhirat ya. Tapi tadi di dunia, di setiap sholatnya beliau mendoakan kita ya, beliau mendoakan Allahumma gfir ya, memohonkan ampunan. Bahkan nanti pun di akhirat gitu ya, pada situasi yang sangat kritis, situasi yang sangat genting, yang difikirkan oleh beliau adalah ummati, umatku. Bahkan ketika di Sirat ya, jembatan di antara neraka dibentangkan, semua manusia melewatinya. Nah kan ada orang yang jatuh, ada orang yang bisa lari, ada yang merangkak, ada yang berjalan biasa. Maka setiap nabi ya, termasuk Nabi Muhammad, mendoakan umatnya. Beliau berdoa, Allahumma salim, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Nah jadi sehingga kita tahu betapa Rasulullah ya sangat mencintai umatnya, yaitu kita semua ya. Dan mudah-mudahan kita pun semakin hari semakin muncul kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin hari semakin besar ya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dengan hingar-bingarnya dunia terkadang kita lupa gitu ya, terkadang kita lalai. Nah mudah-mudahan kita selalu terpaut hati kita dengan Allah, dengan Rasulullah SAW. Nah apakah ya, kita tanya ya, saldo miroka, tanya hati nurani kita, apakah kita juga merindukan Rasulullah gitu ya, apakah kita juga ingin bertemu dengan Rasulullah gitu ya. Misalnya kita tidak seperti para sahabat ya, kayak Abu Bakar, Umar, misalnya Utsman, Ali, yang diberikan kesempatan Allah untuk berjumpa ya, berdampingan dengan Rasulullah di dunia. Tetapi kita masih punya kesempatan untuk bertemu dan bersanding dengan Rasulullah ya, mudah-mudahan di surganya nanti dengan melakukan berbagai ikhtiar, berbagai usaha, berbagai sebab ya, berbagai kiat, berbagai amalan yang bisa membuat kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya supaya kita bertemu dan bersanding dengan Rasulullah di surganya nanti? Nah, ini ada beberapa kiat ya untuk kita bisa bersanding dengan Rasulullah di surganya nanti. Nah, di sini bisa dilihat ya. Yang pertama adalah kiat yang pertama nih dari penulis ya, Ustadz Yusuf. Yang pertama adalah mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang sejati. Nah, bahwa tadi ya, Rasulullah sangat mencintai kita. Nah, apakah dalam hati kita yang paling dalam kecintaan kita terhadap Rasulullah itu seperti apa? Nah, di sini ada hadis dari Anas bin Malik, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki ya pernah datang kepada Nabi Muhammad
dan bertanya, wahai Rasulullah, kapan ya kiamat, mata as-sa'ah, kapan kiamat. Rasulullah melihat ya, ini sebagai pertanyaan yang nggak perlu dijawab karena memang tidak ada yang tahu gitu ya, kapan kiamat itu kecuali Allah semata gitu ya. Sehingga Nabi pun bersabda, "Madza a'dadtalaha?" Bekal apa yang sudah kamu siapkan gitu ya untuk hari kiamat itu gitu ya. Kenapa nanya kapan kiamat gitu. Itu adalah sesuatu yang gaib, itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah gitu ya. Sehingga Nabi bertanya kepada orang tadi ya, "Madza a'dadtalaha?" Bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat nanti? Nah, di sini artinya Rasulullah ingin menyampaikan bahwa kita sebagai umat Rasulullah ya tidak perlu sibuk dengan memprediksi kiamat, karena itu adalah rahasia Allah gitu ya. Tetapi Nabi Muhammad, bahkan malaikat Jibril juga nggak tahu gitu kapan kiamat terjadi, apalagi yang lain gitu ya. Dalam hadis dalam hadis ini ya, ketika ditanya kapan kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'alami minas sa'il. Tidakkah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya? Nah, jika malaikat Jibril, Nabi Muhammad ya tidak tahu, padahal keduanya adalah malaikat dan nabi yang paling dekat dengan Allah, maka bagaimana dengan yang lain? Nah, jadi jangan percaya dengan orang yang meramal ya dan menyibukkan diri dengan prediksi-prediksi hari kiamat. Yang terpenting adalah kita menyibukkan diri untuk menyiapkan bekal kematian. Kita belum tentu mendapatkan kiamat, tetapi kita semua pasti akan mendapati kematian. Bahwa yang terpenting kita bekal apa yang sudah kita siapkan sebelum kita meninggal ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Nah, di sini misalnya bagaimana ya, jangan sampai kita terlalu percaya dengan ustadz-ustadz yang berbicara tentang hadis akhir zaman dengan serampangan ya, tetapi betul-betul yang masyru', betul-betul yang disyariatkan gitu kan. Sekarang itu banyak misalkan yang menyampaikan Dajjal sudah muncul di Suriah misalnya, di Madinah, di Palestina. Jangan percaya dengan hal itu. Nah, tetapi mudah-mudahan kembali ke hadis Anas bahwa tadi ya, ketika laki-laki tersebut ditanya oleh Nabi tentang apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat, kemudian laki-laki itu menjawab, la syai', aku tidak punya persiapan apa-apa. Dia nanya-nanya hari kiamat, tetapi ternyata setelah Rasulullah nanya ya, ma'adadta, apa yang kamu sudah siapkan, bekal apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian laki-laki itu menjawab, la syai', aku tidak punya persiapan apa-apa, illa, kecuali anni uhibbullah, hanya saja aku sangat mencintai Allah wa rasulahu, dan aku sangat mencintai Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, anta ma'a man ahbabta. Nah, jadi udah cukup bahwa kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Nah, jadi sahabat tadi ya yang bertanya kapan hari kiamat terjadi, kemudian ketika Rasul nanya apa yang sudah kamu siapkan untuk bekal yang menghadapi hari kiamat, kemudian beliau menjawab, la syai'a, aku tidak punya persiapan apa-apa gitu ya. Cuman beliau punya modal yang sangat kuat bahwa illa anni uhibbullah, sesungguhnya aku sangat mencintai Allah, wa rasulahu, aku sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nah ini catatan untuk kita ya, faqala, dan Rasulullah bersabda bahwa anta, kamu itu ma'aman ahbabta, akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Jadi kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, artinya ketika kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak nanti kita akan dikumpulkan bersama beliau. Maka ini menunjukkan bahwa jika kita ingin berkumpul bersama Rasulullah ya di surga, maka cara pertama adalah mencintai beliau dengan cinta yang sesungguhnya. Nah, jadi cinta yang sesungguhnya, karena banyak yang mengaku cinta Nabi Muhammad tetapi cintanya palsu dan dusta gitu ya. Cinta itu bukan hanya mengaku, tetapi cinta itu adalah pembuktian. Jika cinta itu hanya sekedar mengaku, maka semua orang pasti mengaku cinta, tetapi yang paling penting adalah pembuktian dari cinta itu. Oleh karena itu ya, Allah menantang orang-orang yang benar nih, kalian itu cinta sama Allah dan Rasulullah. Nah, pembuktiannya dengan apa gitu ya. Nah, di sini di surah Al-Imran kita diingatkan,
Kul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika betul-betul kalian itu cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Jadi ketika kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cintai dengan cinta yang sesungguhnya. Dan ini bisa dilihat ya, bagaimana sih kita cinta kepada Rasulullah itu. Yang pertama adalah tentu saja menaati Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Hasyr ya, kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, apa yang diberikan atau yang diperintahkan sama Rasul kepada kalian, fakhuzuh, maka kerjakan gitu. Apapun yang Rasulullah perintah itu khuduh, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang bagimu, fantahu, maka tinggalkan segala yang dilarang gitu. Nah, misalnya jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah ya, misalnya jangan mengaku cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu ya, kita keberatan misalnya, dan ketika beliau melarang sesuatu kita malah melakukannya misalnya. Di sini ada salah seorang penyair yang menyampaikan bahwa laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kalau cintamu betul-betul sejati ya, shadiqan, betul-betul cinta sejati, la tahu, pasti kamu akan taat kepadanya gitu ya. Seandainya kita itu benar-benar cinta sejati terhadap Rasulullah, la tahu, pasti akan betul-betul taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti', karena orang yang cinta itu sangat taat kepada orang yang dicintai. Nah ini ya, bahwa yang kedua, kalau cinta sejati terhadap Rasulullah adalah membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah ya, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah ya, dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan kita yakin apapun yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah didasarkan pada wahyu. Dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa, Rasulullah itu berbicara berdasarkan, tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Nggak mungkin Rasulullah berbicara atas hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya beliau itu pasti berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang beliau sabdakan ya, selama hadis itu sahih, maka wajib kita sebagai umatnya untuk membenarkannya, sekalipun akal kita belum sampai untuk memahaminya misalnya, karena akal manusia itu memang terbatas gitu ya. Kan banyak hadis Nabi yang sahih, tetapi sebagai manusia misalnya secara akal kita belum mampu memahaminya misalnya. Misalnya contoh yang paling mudah ya, di sini Rasulullah mengabarkan dalam hadis ya dari Abi Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik, beliau bersabda bahwa iza waqa'a dzubab, apabila ada zubab, lalat ya, waqa'a jatuh fi ina'i ahadikum, di salah satu di antara kalian, misalnya lamun lalurnya lalat jatuh di tempat minuman kita, fal yaghmishu, maka celupkan gitu, benamkan. Kan kalau secara akal biasanya kita kalau ada lalat ya udah dibuang, tetapi ini adalah sabda Rasulullah, lakukan gitu ya, walaupun akal kita kayak nggak nerima, masa iya misalnya, padahal idza waqa'a dzubab, apabila lalat jatuh ya, fi ina'i, dalam bejana minuman, ahadikum, salah seorang di antaramu, fal yagmishu, maka celupkan gitu ya, benamkan, tsummal yanzi'hu, kemudian keluarkan, fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar dawa, karena salah satu sayapnya, lalat itu yang salah satu sayapnya terdapat penyakit, tetapi di sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Nah misalnya kan sebagian orang ya ketika mendengar hadis ini misalnya ada yang nggak percaya, bahkan ada yang berani mengatakan bahwa lebih percaya pada dokter Eropa misalnya daripada ucapan Nabi Muhammad, karena menurut mereka ini bukan bidangnya Rasulullah. Nah jangan sampai seperti itu ya, padahal Rasulullah mengatakan seperti itu yang mengabarkannya pasti Allah gitu, dan Allah yang menciptakan lalat dan lebih tahu mengenai ciptaannya sendiri daripada kita. Nah oleh karena itu apapun yang disampaikan oleh Rasulullah wajib kita untuk mempercayainya gitu ya. Jadilah mudah-mudahan kita seperti para sahabat ya, misalnya kayak Abu Bakar Siddiq ketika peristiwa Isra Mi'raj ya, ketika Nabi menyampaikan bahwa beliau itu semalam ya hanya beberapa menit gitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah ketika menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj kepada orang-orang kafir,
maka mereka tertawa gitu ya, tertawa terpingkal-pingkal gitu ya, nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan mengatakan bahwa Muhammad sudah gila gitu ya. Namun saat berita ini disampaikan kepada Abu Bakar, beliau langsung menjawab ya, benar. Dan aku pun mempercayai sekalipun yang lebih mustahil dari itu. Jadi langsung saja percaya Abu Bakar itu ya. Kenapa Abu Bakar disebutkan As-Siddiq? Beliau yang pertama kali membenarkan ya. Di antaranya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu beliau langsung membenarkan, langsung percaya, sekalipun beliau ya Rasulullah menyampaikan yang lebih mustahil dari itu, tetapi subhanallah itu ya, Abu Bakar Siddiq langsung mempercayai. Nah ini misalnya ya, kenapa Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Nah, kemudian tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi gitu ya. Ini harus diingat ya, kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, bahwa kita nggak boleh beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi, ittiba, mengikuti Nabi ya, sebagaimana dalam hadis dalam surah Al-Imran tadi ya, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah ya. Jika kita betul-betul cinta pada Nabi Muhammad SAW, harus mengikuti, meneladani ya dalam segala aspek kehidupan, baik akidah kita ya, ibadah kita, kemudian akhlaknya, adab dalam berumah tangga, dalam politik, dalam dakwah, dalam bernegara. Nah, semuanya itu ikuti aku gitu ya. Bahwa Rasulullah itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan. Dalam berbagai hal ya, keteladannya itu bukan hanya dalam ibadah saja, tetapi dalam berbagai sendi kehidupan. Kita berpolitik, kita berdakwah, kita bernegara gitu ya. Nah, harus mengikuti Rasulullah SAW. Nah, jadi di antara bukti ya, pembuktian cinta kita kepada Nabi adalah dengan cara ittiba, mengikuti beliau, bukan malah sesuai dengan hawa nafsu kita ya. Ketika beliau sholat, maka harus berusaha bagaimana supaya sholat kita itu sama dengan cara sholatnya Nabi. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan sifat sholat Nabi belum misalnya. Ketika saum gitu ya, nah, misalnya sama dengan saumnya Nabi, dan sama ketika berhaji atau apapun, pokoknya ini adalah bukti cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antaranya sedikit lagi memperhatikan ibadah sholat. Yang kiat yang kedua adalah tadi, yang pertama kiat kita supaya bersanding dengan Rasulullah di surga, itu tadi mencintai Rasulullah ya dengan berbagai halnya. Yang kedua adalah memperhatikan ibadah sholat kita, baik sholat wajib ya, dengan menjaga secara istiqomah, continue gitu ya, akimu. Nah, ikom itu adalah continue gitu ya, dengan sholat sunnah juga diperbanyak semampu kita ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim ya, dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika ia mempersiapkan air wudhu ya untuk Nabi, maka Nabi pun ingin membalas kebaikannya ini, dan Nabi mengatakan, wahai Rabi'ah, mintalah gitu. Jadi ketika Rabi'ah menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah, kemudian Rasulullah pun ingin membalas kebaikan dari Rabi'ah ya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Rabi'ah, mintalah gitu ya. Rabi'ah menjawab, beliau meminta itu, as'aluka ya Rasulullah, aku memohon kepadamu murafaqotaka, supaya bisa menjadi pendampingmu fil jannah, menjadi murafaqah gitu ya, menjadi pendamping Rasulullah fil jannah, di surga. Kemudian Rasulullah ya mengulangi pertanyaannya, au ghairu dzalik, misalnya apakah ada permintaan lain selain itu gitu ya, selain membersamai menjadi pendamping Rasulullah di surga. Huwa dzaka qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Nah, kemudian kata Rabi'ah ya, hanya itu saja gitu ya, zakah hanya itu saja wahai Rasulullah gitu ya. Lalu Nabi mengatakan, fa ini ala nafsi kabika kathratis sujud, kalau begitu ini bantu aku ala nafsik, untuk mewujudkan impianmu, bika kathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Ini adalah tips yang kedua ketika kita ingin betul-betul bersanding dengan Rasulullah ya, merupakan panutan kita. Nah, sehingga di sini tips Rasulullah kepada Rabi'ah ya, tadi fa'a ini, maka bantu aku ala nafsik ya, untuk mewujudkan impianmu, bikathrati sujud, dengan kamu memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat, baik
tentu saja sholat wajib ya, apalagi nih sholat sunnah betul-betul. Jadi Robiah saat itu tidak meminta dunia ya, misalnya kayak minta harta, tahta, wanita, tetapi yang dimintanya adalah menjadi pendamping Nabi ya, murafaqataka fil jannah, menjadi pendamping Nabi di surga gitu ya. Sebagaimana beliau mendampingi ketika di dunia. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, cita-cita dari para sahabat yang harus kita teladani. Karena kadang kalau kita ditanya tentang cita-cita ya, atau misalnya ketika kita menanamkan cita-cita kepada anak ya, seringkali cita-cita itu hanya duniawi gitu ya. Nah, walaupun itu sebetulnya tidak apa-apa, tetapi tanamkan gitu ya, jangan hanya sekedar cita-cita di dunia ya, tetapi betul-betul cita-cita kita itu adalah visinya yang akhirat ya. Karena kan kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menginjakan kaki kita di surga, ketika selamat dari api neraka ya, sebagaimana dalam surah Al-Imran, faman zuhziha aninar, barang siapa yang diselamatkan Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung gitu ya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, karena kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu gitu ya. Percuma misalkan ketika kita di dunia punya berbagai misalnya jabatan tinggi, harta berlimpah, tetapi kita tidak punya sejengkal tanah pun di surga gitu ya. Itu adalah sebuah kerugian yang besar. Jadi orang yang faqad faz, orang yang sukses, yang beruntung adalah yang beruntung di surga. Karena dunia ini terlalu hina ya, terlalu fana, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Rasulullah bersabda bahwa tidaklah dunia dibandingkan akhirat itu melainkan seperti ketika tadi seseorang mencelupkan jarinya ke laut, kemudian ia tarik, nah, apa yang akan tersisa di tangannya. Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa sungguh kerudung atau penutup kepala atau mahkota yang dipakai oleh bidadari surga lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersanding ya dengan Rasulullah di surga dengan memperbanyak sholat, baik sholat wajib ya, tentu saja sudah pasti, tetapi sebagai seorang muslim menambah dengan sholat nawafil lainnya ya, sholat rawatib, sholat malam, sholat duha ya, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah lainnya ya. Rasulullah dalam hadis qudsinya ya, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan, ahabba ilayya, yang aku cintai, mimmaftaradtuhu, dari apa yang aku wajibkan alaih kepadanya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus menerus ya hambaku melakukan amalan-amalan sunnah ya untuk mendekatkan kepadaku, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi intinya prioritaskan yang wajib dulu ya, jangan sampai sibuk dengan sunnah tetapi yang wajib ditinggalkan. Dan jika kita ingin mencintai Allah, salah satu caranya adalah dengan rajin melakukan amalan-amalan sunnah. Jangan hanya mencukupkan diri dengan sesuatu yang wajib-wajib saja. Nah, itu baru dua kiat ya, bahwa kita mudah-mudahan bisa bersanding dengan Rasulullah SAW di surga ya. Tadi baru dua kiat yang disampaikan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan besok ya, supaya kita bisa bersanding dengan Rasulullah itu. Selain kita mencintai dengan cinta sejati kepada Rasulullah, kemudian yang kedua adalah memperbanyak sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita bisa istiqomah, memperbanyak sujud ya, memperbanyak sholat, baik itu sholat wajib ataupun sunnah, nanti kita di yaumil akhir bisa bersanding dengan panutan kita semua, yaitu baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, mudah-mudahan semakin hari semakin kita mempelajari hadis-hadisnya, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hati kita semakin mencintai Rasulullah ya. Kadang hati kita kalau keruh itu jarang bersolawat kepada Rasulullah gitu ya, jarang melakukan hal-hal gitu ya yang bisa mendekatkan hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Al Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita.